Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Suryantoro, saya alumni 2002. Perbedaan alumni dan angkatan, jadi kalau alumni itu tahun lulus, kalau angkatan itu tahun masuk. Jadi saya lulus pada tahun 2002 dari SMA Negeri 1 Kalirejo. Rekan-rekan alumni SMA Negeri 1 Kalirejo yang saya hormati, pada hari ini saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan alumni terkait dengan beasiswa alumni SMA Negeri 1 Kalirejo. Untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan alumni, saya akan mencoba menjelaskan proses dari awal sampai dengan saat ini dengan bantuan slide yang saya sudah siapkan. Beasiswa ini awalnya dimulai dari obrolan di grup alumni 2002 dan waktu itu ada dana yang ada di kas yang ingin disalurkan karena eh, sudah lama tidak digunakan. Dan yang berkembang itu ada dua pendapat. Yang pertama disalurkan ke sekolah eh, sebagai salah satu kontribusi untuk sekolah. Dan yang kedua itu tetap disalurkan kepada alumni 2002 yang membutuhkan. Nah, setelah diskusi yang panjang, maka pada akhirnya diambil kesimpulan bahwa uang yang ada akan digunakan tetap untuk bantuan di alumni 2002 yang membutuhkan misalnya sakit atau terkena musibah. Nah, tetapi pada perjalanannya ada 10 orang alumni 2002 yang melanjutkan diskusi bagaimana cara sedikit berkontribusi terhadap sekolah. Nah, kemudian kami mencoba menghubungi Mbak Vivin, yaitu alumni 2000 yang menjadi guru di sana untuk menanyakan sebenarnya kebutuhan apa yang dibutuhkan sekolah yang bisa dibantu oleh alumni. Maka bentuk bantuan yang akan diberikan oleh alumni terhadap sekolah yaitu bantuan terhadap biaya pendidikan siswa-siswi yang berprestasi khususnya yang dari keluarga kurang mampu. 10 alumni ini akhirnya mengumpulkan donasi per bulan dan pada 2 Mei 2017, tepatnya pada perpisahan sekolah, itu kami menyalurkan donasi pertama dan disampaikan kepada siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur rapot. Siswa-siswi tersebut ada 13 orang. Acara perpisahan sendiri dilaksanakan pada 2 Mei 2017 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Untuk itulah maka kami bersepakat bahwa beasiswa ini didirikan pada tanggal 2 Mei 2017 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Waktu itu namanya bukan beasiswa tetapi bantuan pendidikan, tetapi karena atas saran dari sekolah maka nama diganti menjadi beasiswa pendidikan alumni SMA Negeri 1 Kalirejo. Dari situ kami bersepuluh akhirnya merencanakan bagaimana konsep dari beasiswa ini dalam bentuk apa, kemudian donasinya seperti apa. Nah, pada tanggal 17 Juni 2017 pada saat kenaikan kelas kami kembali menyalurkan beasiswa yang kedua untuk 4 siswa atau siswi yaitu dari 2 orang dari kelas 10 dan 2 orang dari kelas 11. Nah, bentuknya adalah voucher biaya pendidikan. Voucher biaya pendidikan ini diberikan langsung kepada bendahara sekolah untuk mengurangi biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh siswa atau siswi per tahun. Nah, jadi hal ini dimaksudkan agar
uang yang kita donasikan itu tidak dipakai oleh siswa atau siswi untuk kebutuhan di luar sekolah. Dari konsep yang disepakati itu ada tiga program atau tiga kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, setelah pembagian rapot, kita akan memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi, khususnya dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian yang kedua, itu apresiasi atau penghargaan terhadap siswa-siswi yang diterima melalui rapot di perguruan tinggi negeri dan penyalurannya dilaksanakan pada saat perpisahan sekolah. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah program orang tua asuh. Nah, program ini adalah program yang mengcover semua kebutuhan siswa atau siswi atau bahkan alumni terhadap kebutuhan pendidikannya. Jadi kalau untuk siswa-siswi itu semua kebutuhannya untuk biaya sekolah, tetapi untuk alumni itu biaya pendidikan dan biaya hidup ketika kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, walaupun program ini baru, tetapi sejak Juli 2017 kami sudah melaksanakan program orang tua asuh. Kami mengcover 2 alumni yang diterima di perguruan tinggi negeri dan kemudian 1 siswi yang bersekolah di SMA Negeri 1 Kalirejo kelas 11 yang akan kami cover biaya pendidikannya full dari sampai dengan lulus. Pada 8 Januari 2018 kami menyalurkan beasiswa pendidikan yang ketiga. Nah, itu bentuknya masih dalam voucher pendidikan dan ada 12 siswa atau siswi yang menerima. Nah, untuk donatur sendiri itu tadinya ada 10 dan kemudian berkembang menjadi 11, tetapi pada perjalanannya sampai saat itu ya tetap 10. Berita gembiranya ada 5 alumni 2000 yang bergabung dan 1 non-alumni yang tertarik dengan program kami dan ikut bergabung. Pada 28 Februari 2018, kami juga mencoba memberikan apresiasi atau penghargaan kepada 3 siswa atau siswi yang juara 1 dalam Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Nah, 3 juara ini di bidang kimia, ekonomi, dan geografi. Ada 6 siswa-siswi dari SMA negeri waktu itu yang mewakili kabupaten untuk bertanding di Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Dari 3 program tadi, kami juga coba mengembangkan program lain yang tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan berinteraksi dengan sesama alumni yang lain, walaupun beda angkatan, dan mencoba untuk menciptakan kegiatan interaktif yang memiliki nilai tambah bagi alumni walaupun secara online. Waktu itu masih ada WhatsApp dan belum ada Zoom, sehingga kita mencoba melakukan diskusi online yang narasumbernya itu berasal dari alumni sendiri. Konsepnya adalah narasumber berbagi ilmu dan pengalaman melalui WhatsApp group yang dilaksanakan setiap malam minggu pada jam 8 malam. Peserta atau alumni yang ada di grup itu bisa langsung bertanya kepada narasumber sehingga langsung mendapatkan jawaban pada saat itu juga. Saya akan coba memperkenalkan 4 alumni yang menjadi narasumber dalam acara diskusi tersebut. Yang pertama ada Endang Koni Suryaningsih. Beliau ini adalah alumnus 2002 dan beliau bekerja sebagai bidan dan dosen di Universitas Aisyah Yogyakarta. Pendidikan beliau adalah D3 dan D4 kebidanan yang diselesaikan di Stikes Aisyah Yogyakarta.
Kemudian beliau melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di National Taipei University. Dan beliau sudah menerbitkan beberapa publikasi, jurnal, dan artikel, serta mempunyai aktivitas penelitian sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, serta sudah menerbitkan beberapa buku. Dan dalam diskusi online ini, beliau membawakan tema mengenai kesehatan reproduksi wanita. Biodata dari narasumber yang kedua itu bernama Suyati, juga alumnus 2002. Beliau adalah verifikator BPJS Kesehatan di kantor cabang utama Surabaya. Kemudian beliau pindah dan sampai saat ini bekerja sebagai staf di BPJS Kesehatan cabang Gresik. Tema yang beliau sampaikan adalah terkait dengan BPJS Kesehatan. Kemudian alumni ketiga yang menjadi narasumber adalah Muhammad Haikal El Faruqi. Beliau ini adalah alumnus 2008 dan merupakan praktisi dalam bidang hidroponik. Beliau mengembangkan pertanian hidroponik di Kalirejo, baik itu sayuran atau buah-buahan. Beliau ini selalu terbuka dan dengan senang hati untuk mengupas materi budidaya hidroponik dari segi keilmuan dan praktek di lapangan, serta tidak segan-segan membantu siapa saja yang ingin belajar hidroponik dari awal sampai dengan panen. Narasumber yang keempat adalah Apris Beniawan. Beliau adalah seorang dokter hewan dan alumni 2000. S1 dan S2-nya diselesaikan di Institut Pertanian Bogor dan beliau bekerja sampai dengan saat ini di Badan Karantina Pertanian di Kementerian Pertanian. Ada narasumber tamu yang merupakan guru kita semua, yaitu Ibu Zuliana Samba. Beliau menyampaikan materi tuberkulosis karena beliau ini aktivis dan aktif di kegiatan sosial dari organisasi Muhammadiyah. Dan diskusi online ini berlangsung hampir 1 tahun, tepatnya dari 14 April 2018 sampai dengan 13 April 2019. Pelaksanaan sendiri 1 tahun itu sebanyak 27 kali dan ada 126 alumni yang mengikuti. Hasil diskusi online ini per minggunya bisa teman-teman baca kembali di blog alumni SMA Negeri 1 Kalirejo. Jadi pada 19 April 2018, tepatnya ketika perpisahan sekolah, menyalurkan donasi kepada 16 siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot. Nah, dari donatur sendiri pada saat itu bertambah menjadi 19 orang dengan rincian 10 orang dari alumni 2002, 1 orang dari alumni 1997, 7 orang dari alumni 2000, dan 1 orang non-alumni. Nah, latar belakangnya juga beragam, bahkan ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pada 7 Juni 2018, kami juga menyampaikan penyaluran beasiswa kelima yang dilaksanakan pada kenaikan kelas, dan ini berupa voucher pendidikan dan disampaikan kepada 10 siswa atau siswi kelas 10 dan 11, dan mulai tahap ini lebih fokus kepada siswa-siswi yang berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu. Penyaluran ke-6 itu pada 7 Januari 2019 itu pada saat upacara bendera setelah libur sekolah dan pembagian rapot. Itu ada 20 siswa-siswi yang kami sampaikan dalam bentuk voucher pendidikan. Lalu kemudian pada penyaluran tahap ke-7 itu pada saat perpisahan, itu tepatnya pada 30 April 2019, ada 10 siswa-siswi yang menerima beasiswa tersebut
karena diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot. Nah, untuk 19 April 2018 dan 30 April 2019 ini itu bentuknya uang tunai sebagai bantuan untuk awal ketika memulai kuliah. Pada penyaluran tahap 7 ini kami mendapat donasi dari PT Kalirjo Lestari. PT Kalirjo Lestari sendiri itu berdiri 2006 dan mengolah bahan baku tandan buah sawit atau TBS menjadi minyak sawit atau crude palm oil dan inti sawit atau kernel. Kami dari beasiswa alumni mengucapkan terima kasih sekali dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PT Kalirjo Lestari yang sudah berkontribusi dalam kegiatan kami. Penyaluran beasiswa ke-8 itu dilaksanakan pada 15 Juli 2019, itu bertepatan dengan upacara bendera dan masa pengenalan siswa sekolah atau MPLS. Bentuknya masih voucher pendidikan dan donatur rutin bertambah dari alumni 1993 dan juga alumni 2006. Kemudian donatur sukarela juga bertambah. Jadi donatur sukarela ini memberikan donasinya tidak rutin per bulan, tetapi ketika ada kelebihan rezeki. Nah, donasi yang lain itu juga kami terima dari PPI Ilmenau Jerman. Jadi PPI Ilmenau Jerman ini adalah perhimpunan penduduk Indonesia yang merupakan organisasi otonom, netral, non-politis dan non-profit para pelajar dan warga Indonesia yang tinggal atau ada di kota Ilmenau, Jerman. Tujuan PPI Ilmenau sendiri adalah untuk berkontribusi dan berbagi informasi, terutama berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Donasi PPI Ilmenau ini didapat dari keuntungan penjualan bakwan atau bala-bala di acara street food festival yang dilaksanakan pada 5 Mei 2019 di Fischerhütte Ilmenau, Jerman. Festival ini didedikasikan untuk keragaman kuliner dan berkumpulnya orang-orang dari berbagai negara. Festival ini selalu sukses setiap tahunnya dan dikunjungi oleh sekitar 3.000 pengunjung dengan jumlah makanan yang tidak terhitung. Kami juga mendapatkan donasi dari PT Perkebunan Nusantara 7. PT Perkebunan Nusantara 7 ini didirikan berdasarkan PP nomor 12 tahun 96 yang bergerak di bidang usaha agribisnis, perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh, tebu dengan produksi hasil jadi. Donasi ini disampaikan oleh Ibu Sri Umiati mewakili PT Perkebunan Nusantara 7. Kami atas nama beasiswa alumni ingin mengucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan sehingga pada waktu itu donasi yang sebelumnya hanya diberikan kepada 20 siswa-siswi bertambah menjadi 27 siswa-siswi yang menerima. Penyaluran beasiswa ke-9 itu dilaksanakan pada 6 Januari 2020, tepatnya pada hari pertama setelah libur akhir semester ganjil, pada saat upacara bendera dan bentuknya adalah voucher pendidikan, dan ini diberikan kepada 24 siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalirjo. Dari program orang tua asuh, ada informasi bahwa 2 alumni itu mendapatkan indeks prestasi semester yang sangat bagus, yaitu 3,67 dan 3,88. Penyaluran beasiswa ke-10 ini dilaksanakan pada 9 April 2020. Ini sebenarnya tepatnya pada saat perpisahan sekolah. Nah, tetapi karena pada saat itu mulai pandemi COVID-19, maka sekolah menerapkan pembagian rapor dan surat keterangan kelulusan secara bertahap, sehingga kami juga memberikan beasiswa kepada 31 siswa-siswi ini juga secara bertahap, menyesuaikan waktu
yang dijadwalkan oleh sekolah. Kemudian pada penyaluran ke-11 ini juga masih dalam situasi pandemi dan waktu itu sudah diberlakukan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena COVID-19. Kami menyampaikan beasiswa ini kepada 16 siswa atau siswi SMA Negeri 1 Kalirejo dalam bentuk voucher pendidikan dengan melalui protokol kesehatan yang berkoordinasi dengan pihak sekolah. Beberapa dari penerima beasiswa alumni ini akan mewakili Kabupaten Lampung Tengah untuk mengikuti kompetisi sains nasional atau KSN tingkat Provinsi Lampung. Dari program orang tua asuh, 2 alumni mempunyai indeks prestasi semester yang meningkat menjadi 3,84 dan 3,73. Lalu kemudian pada penyaluran beasiswa ke-12 ini dilaksanakan pada 14 Januari 2021 tetap melalui protokol kesehatan karena waktu itu diberlakukan tatap muka terbatas. Bentuknya tetap masih dalam voucher pendidikan dan diberikan kepada 12 siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalirejo. Selanjutnya pada penyaluran ke-13 ini ketika perpisahan sekolah tepatnya pada 5 Mei 2021, perpisahan ini dilakukan dengan sangat sederhana dengan menjaga protokol kesehatan. Pada saat itu ada 17 siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalirejo yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ini adalah jumlah yang terbanyak siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Kalirejo yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur rapot. Program beasiswa alumni mengalami keterbatasan dari pendanaan sehingga kami pada saat itu hanya bisa memberikan cindera mata. Penyaluran ke-14 itu dilaksanakan pada 18 Agustus 2021 kepada 12 siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalirejo dalam bentuk voucher pendidikan. Lalu penyaluran beasiswa ke-15 itu masih dalam proses tatap muka terbatas, itu juga dilaksanakan pada 10 Januari 2022 kepada 12 siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalirejo dalam bentuk voucher pendidikan. Penyaluran beasiswa ke-16 itu dilaksanakan pada 31 Maret 2022 pada saat pelepasan peserta didik kelas 12. Waktu itu ada 54 siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot. Dari 54 siswa-siswi ini, kami hanya bisa memberikan kepada 15 peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan mempertimbangkan atau memfokuskan dari keluarga yang kurang mampu. Setelah 35 tahun SMA Negeri 1 Kalirejo berdiri, dari 54 siswa-siswa ini ada satu yang diterima di Institut Teknologi Bandung. Ini merupakan sejarah setelah 35 tahun SMA Negeri 1 Kalirejo berdiri. Untuk pertama kalinya ada alumni yang diterima di Institut Teknologi Bandung. Pada 1 Agustus 2022 kami juga menyalurkan beasiswa ke-17. Ini berupa voucher pendidikan dan diberikan kepada 10 peserta didik. Dari program orang tua asuh, kami berhasil membantu alumni untuk lulus dari perguruan tinggi negeri dengan IPK tertinggi. Alumnus tersebut bernama Uci Saputri dan berhasil membuktikan keterbatasan materi dengan lulus pada program studi S1 PG PAUD dari Universitas Negeri Semarang atau UNES. Uci sendiri meraih indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,83 dengan predikat pujian atau cum laude dan itu merupakan IPK tertinggi pada kategori wisudawan atau wisudawati PG PAUD serta studinya berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun 1 bulan 5 hari. Upacara wisudanya sendiri itu dilaksanakan pada Kamis 24 November 2022 di
Auditorium Profesor Wuryanto Universitas Negeri Semarang dan merupakan upacara wisuda yang ke-113. Uci Saputri merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sultoni dan Ibu Siti Amanah yang tinggalnya di Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ayahnya bekerja sebagai pembuat genteng dan ibunya merupakan ibu rumah tangga biasa. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Kalirejo, tepatnya pada 2017, Uci sempat bekerja selama setahun sebagai operator produksi di PT Star Cosmos dan di PT Forisa Nusa Persada Tangerang. Selama setahun tersebut, semangatnya tidak pupus untuk bisa mengejar pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan lulus ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN pada tahun 2018. Uci sendiri mendapatkan beasiswa bidik misi yang merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Nah, tetapi masalah yang kemudian dihadapi setelah lulus SBMPTN ini adalah penyaluran dana bidik misi bagi mahasiswa atau mahasiswi baru akan diberikan setelah semester pertama sudah berjalan. Selain itu, ketika proses pendaftaran ulang, harus membayar terlebih dahulu uang kuliah tunggal atau UKT. Hal ini karena setelah ada SK Rektor atau Direktur atau Ketua tentang ketetapan besaran bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan, maka dana bidik misi akan diterima dan UKT yang sudah dibayarkan akan dikembalikan. Dampaknya bagi mahasiswa atau mahasiswa baru berarti harus menyiapkan biaya UKT dan biaya kedatangan terutama ketika kuliah di luar Lampung. Nah, biaya kedatangan ini juga terdiri atas biaya perjalanan tentunya, kemudian biaya hidup sementara termasuk sewa tempat tinggal dan makan sambil menunggu proses penyaluran dana bidik misi. Mungkin ini terlihat sangat wajar bagi mahasiswa atau mahasiswa baru, tetapi bagi yang mempunyai keterbatasan ekonomi maka akan sangat berat. Hal ini juga dialami oleh Uci sehingga kemudian berkonsultasi dengan Ibu Vivin yang merupakan salah satu gurunya di SMA dahulu untuk mendapatkan solusi terbaik. Jadi satu sisi itu Uci sangat bersemangat untuk bisa kuliah setelah lulus SBMPTN, tetapi di sisi yang lain ada kemungkinan tidak akan bisa kuliah walaupun mendapatkan beasiswa bidik misi karena proses penyaluran pendanaannya tadi. Ibu Vivin kemudian mendiskusikan masalah tersebut dengan rekan-rekan di grup beasiswa pendidikan berprestasi alumni SMA Negeri 1 Kalirejo. Hasil diskusi diputuskan bahwa Uci akan diikutkan ke dalam kegiatan gerakan orang tua asuh yang menjadi salah satu kegiatan utama program beasiswa pendidikan berprestasi alumni SMA Negeri 1 Kalirejo. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa program beasiswa pendidikan berprestasi alumni SMA Negeri 1 Kalirejo sendiri itu diluncurkan perdana pada 2 Mei 2017 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dan mempunyai 3 kegiatan utama. Yang pertama, penyaluran voucher pendidikan untuk adik-adik kelas 10, 11, dan 12 yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu setiap semester. Kemudian program kedua adalah pemberian uang tunai sebagai apresiasi dan penghargaan untuk siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN setiap tahun. Kemudian yang ketiga adalah gerakan orang tua asuh untuk meringankan beban keluarga kurang mampu dalam hal pendidikan. Melalui program ini, alumni dapat berperan sebagai orang tua asuh dalam membantu biaya sekolah atau kuliah sampai dengan berbagai kebutuhan pribadi. Sehingga siswa atau siswi atau bahkan alumni sebagai anak asuh lebih fokus dalam belajar. Peranan sederhana yang sering terlewatkan namun memiliki dampak yang sangat besar agar tetap bisa bersekolah atau berkuliah. Melalui program alumni tersebut, Uci dipertemukan dengan orang tua asuhnya dari alumnus 2002. Dukungan penuh diberikan oleh orang tua asuhnya dari awal sampai dengan lulus kuliah. Ketika semester pertama sudah berjalan, penyaluran dana bidik misi akhirnya juga mulai diterima.
Tak ingin mengecewakan kesempatan yang sudah diberikan, Uci pun tekun belajar untuk menggapai impian di masa depannya. Hasil rupanya tidak pernah mengkhianati usaha. Beberapa prestasi berhasil diraihnya selama kuliah. Bersama tim tari dari PG PAUD FIP UNES, Uci dan 5 rekannya yang akan menempuh semester 3 waktu itu meraih juara 3 tingkat nasional dengan membawakan tari kreasi belajar yang menyenangkan dalam acara Gebiar Kreativitas kedua pada 15 Agustus 2019 di Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT. Tari kreasi yang menceritakan suatu proses pembelajaran di PAUD, KB, atau TK yang tidak hanya terdiri atas pemberian tugas yang terkesan membosankan, akan tetapi dalam proses pembelajaran dapat dikreasikan dengan menari. Dengan hal tersebut diharapkan akan membuat proses belajar yang asik dan menyenangkan. Selain itu, belajar sambil menari dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak, antara lain perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik, motorik, dan sebagainya. Selain itu, Uci juga sempat mengikuti lomba debat nasional dengan tema Era Revolusi 4.0 Persiapan Literasi Data, Teknologi, dan Sumber Daya. Debat yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya itu dilangsungkan pada tanggal 25 sampai 26 Oktober 2019. Namun demikian, tim UNES 1 yang beranggotakan Uci dan 2 rekannya hanya sampai pada top 8. Tapi dengan masuk menjadi top 8 sudah merupakan salah satu pencapaian terbaik saat itu bagi Uci karena baru pertama kali mengikuti lomba debat tingkat nasional. Uci Saputri dan 5 rekannya juga meraih juara Harapan 1 tingkat nasional tari kreasi bersepeda bersama teman dalam rangka Kemilau PG PAUD ke-12 di Universitas Negeri Semarang pada 31 Oktober 2019. Tari kreasi yang menceritakan anak-anak yang sedang bermain sepeda bersama dan di saat bermain ada teman yang jatuh namun teman yang lain berusaha untuk menolongnya serta memberikan semangat untuk bermain sepeda kembali. Tari kreasi tersebut berisi pesan moral yaitu untuk saling tolong-menolong terhadap sesama. Prestasi lainnya, Uci Saputri dan Dito Ferdiansah berhasil meraih juara 1 lomba media pembelajaran digital pada November 2020. Sebelum mengerjakan skripsi, Uci juga bergabung dalam program Kampus Mengajar. Kampus Mengajar merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin berbagi ilmu dengan peserta didik di tingkat lain seperti jenjang SD dan SMP. Salah satu peran mahasiswa atau mahasiswi dari program Kampus Mengajar ini tentunya adalah membantu guru dan sekolah, baik tatap muka maupun jarak jauh. Salah satu manfaat dari program Kampus Mengajar adalah mendapatkan konversi 20 SKS yang bisa menjadi pengganti kuliah kerja nyata atau KKN dan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Wawancara secara tertulis dengan Uci Saputri ini bisa dibaca di blog beasiswa juga oleh teman-teman. Tapi saya ingin mengutip pesan Uci yang ingin disampaikan kepada adik-adik kelas yang mempunyai nasib yang sama dengan keterbatasan materi tapi tetap ingin melanjutkan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Pesan moralnya adalah tetap semangat walaupun tetap patah, tetap berusaha walaupun tak mudah. Hal berat akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan tabah. Maka percayalah bahwa segala rencananya akan indah. Kemudian yang terbaru adalah penyaluran beasiswa ke-18. Ini dilaksanakan pada 9 Januari 2023. Bentuknya berupa voucher pendidikan dan disampaikan ke 12 siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalirejo. Saat ini kami sedang berdiskusi dengan teman-teman alumni yang tergabung dalam beasiswa pendidikan berprestasi alumni SMA Negeri 1 Kalirejo. Kami ingin memberikan inovasi baru dalam program ini, tetapi beberapa poin yang kami tekankan adalah bahwa program ini tetap akan menyasar terhadap siswa-siswi yang berprestasi dari keluarga kurang mampu,
yang tidak tersentuh oleh program Indonesia Pintar atau program bantuan operasi sekolah daerah. Kami juga ingin meningkatkan besarnya beasiswa yang didapat oleh siswa-siswi tersebut. Mulai tahun ini juga akan mencoba menghapus atau meniadakan apresiasi atau penghargaan kepada siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang kami miliki dan semakin banyaknya siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi negeri. Untuk lebih menjaring donatur, kami juga mengembangkan metode donasi yang lebih luas secara online yang bisa disalurkan melalui dompet-dompet digital ataupun outlet-outlet retail seperti Alfamart dan Indomaret atau Alfamidi. Pada konsep yang baru ini, kami juga ingin mencoba agar siswa atau siswi lebih aktif dengan melakukan pendaftaran beasiswa sehingga proses seleksi akan menjadi lebih baik. Terakhir, saya ingin mengajak semua alumni SMA Negeri 1 Kalirejo untuk bergabung bersama kami dan memberikan dukungan serta donasi terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk bisa membantu dan meringankan beban dari adik-adik SMA Negeri 1 Kalirejo, terutama dari keluarga kurang mampu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada ide atau saran atau hal-hal yang ingin disampaikan, bisa berkomentar di channel video ini. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat selalu. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.